Minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung lagi bersama saya Data Peter Orientalis dalam pembelajaran bahasa Jepang kelas 12. Kali ini kita kembali melanjutkan untuk pembahasan materi huruf kanji ya. Kali ini tinggal masih menggunakan flashcard ya. Kali ini kita akan membahas sekitar 6 kanji terakhir di kanji dasar di materi ini ya. Oke, itu langsung saja kita mulai. Ya, kali ini kanji yang akan kita pelajari adalah kanji orang. Ya, kanji orang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Untuk bentuk kanji orang ya. Karena ini analoginya adalah bentuknya mirip dengan bentuk orang yang sedang berdiri. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, untuk kanji orang sendiri kungyominya dibaca hito. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu juga bisa dibaca ri. Contohnya kalau satu orang itu kan tadi kita sudah belajar sebelumnya ya, kanji satu orang, satunya tuh kanji angka 1 yang straight, kemudian ditambahkan kanji orang. Nah kalau itu dibacanya menjadi hitori. Nah kanji hitonya tuh dibaca ri. Ya, sedangkan kanji satunya tuh dibaca hito. Nah sedangkan kalau dia berdiri sendiri maka dia dibaca hito, kungyominya. Nah kemudian kalau untuk ongyominya dia bisa dibaca jin, bisa dibaca nin. Contoh, kalau untuk jin itu biasanya kayak Indonesia jin, Amerika jin, Igirisu jin, Doitsu jin, Furansu jin, Italia jin, dan seterusnya. Jadi itu untuk menunjukkan misalnya orang dari kebangsaan mana. Misalnya kalau Indonesia jin, orang Indonesia. Amerika jin, orang Amerika. Igirisu jin, orang Inggris. Italia jin, orang Italia. Spain jin, orang Spanyol. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya orang Jepang gimana sensei? Kalau orang Jepang Nihon jin. Ya. Kalau orang Cina Chugoku jin. Orang Korea Kankoku jin. Ya, pokoknya jin itu artinya orang dari kebangsaan. Nah, itu biasanya diletakkannya di belakang. Nah, kalau nin itu biasanya ditaruhnya di depan dan itu biasanya ditaruh biasanya kayak ningen ya, ningyo. Nah, itu biasanya taruhnya di depan dan dibaca nin. Ya, contoh di sini adalah ningyo. Ningyo di sini artinya boneka. Ya, ninnya dari orang, gyo-nya ini dari kanji katachi. Ya, kanji katachi yang artinya bentuk. Jadi yang bentuknya seperti orang itu disebutnya ningyo. Ya, boneka. Boneka yang bentuknya orang. Karena ada juga kan kita mungkin tahu ya boneka yang bentuknya bukan orang, misalnya bentuknya binatang atau ya bentuknya binatang lah gitu ya, atau bentuknya orangnya nggak seperti orang, jadi bentuknya kayak orangnya kuntet gitu ya, misalnya yang cabi, yang cibi-cibi, yang kecil-kecil, imut-imut gitu ya. Nah kalau itu ada sebutannya lagi, lain lagi ya. Tapi sekarang ini fokusnya ke ini dulu ya, pakai kanji. Ningyo itu artinya boneka ya, dari kanji orang. Next. Ya, ini adalah kanji anak. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, kalau kungyominya ini dibaca ko. Ya, contoh otoko noko. Ya, otoko itu kan laki-laki. Ya, onna itu perempuan. Kalau otoko noko, otoko laki, ko-nya anak. Berarti anak laki. Onna noko, onnanya perempuan, ko-nya anak, berarti anak perempuan. Ya, kalau untuk ongyominya ini dibaca shi atau su. Nah, contoh untuk kosakatanya ini adalah kodomo. Kodomo itu artinya anak atau anak-anak.
Ya, bisa artinya tunggal, bisa artinya jamak. Ya, mungkin kita tahu ya ada ini ya merek apa sih? Pasta gigi ya, Kodomo. Nah, itu maksudnya itu pasta gigi untuk anak-anak. Ya, oke, next. Nah, tadi saya sudah jelaskan tadi ada otoko ya. Nah, ini adalah kanjinya ya, kanjinya laki-laki ya. Kalau kungyominya ini dibaca otoko. Ya, kalau ongyominya dibaca dan atau nan. Ya, analoginya untuk kanji otoko adalah dari kanji sawah yang di atas, yang bentuknya kayak kotak itu, petak, dan di bawahnya adalah kanji cikara, ya, atau power. Jadi analoginya adalah yang punya power untuk kerja di sawah adalah laki-laki, ya, otoko. Nah, untuk contoh kosakatanya adalah danse. Danse di sini artinya pria atau ya laki-laki ya. Danse. Oke, next. Nah, lawannya adalah perempuan. Tadi laki-laki, sekarang perempuan ya, atau wanita atau ya perempuan ya. Nah, untuk kanji ini dibacanya onna. Untuk kungyominya dia dibaca onna atau me. Kalau dia berdiri sendiri dibaca onna, tapi kalau digabung dengan kanji lain dia bisa dibaca me. Ya, baik taruh di depan atau taruh di belakang. Nah, contoh untuk kongyominya dia dibaca jo atau nyo atau nyo panjang. Ya. Nah, di sini contohnya adalah jose. Jose itu adalah wanita. Ya. Nah, kalau sensei kalau contohnya me apa sih kalau untuk perempuan? Contoh otome. Nah, kalau otome itu artinya anak perempuan. Ya, musume. Ya. Kalau otome itu jatuhnya gadis. Kalau musume itu arti jatuhnya anak perempuan. Ya. Kalau anak laki-laki selain otokonoko juga biasa disebut musko. Musuko. Nah, kalau anak perempuan musume. Ya, beda ya. Nah, di sini adalah contohnya jadinya jose, artinya wanita. Next. Nah, berikutnya adalah kanji benda. Nah, di sini ada contohnya ini adalah dulunya ini adalah kanji kereta. Ya, kayak kereta dorong atau kereta gerobak gitu ya. Nah, tapi sesuai perkembangannya ini menjadi kanji mobil. Mobil, ya. Untuk kung yominya ini dibaca kuruma. Ya, kuruma. Nah, untuk ong yominya ini dibaca sha. Ya, kalau di sini untuk contohnya ini contoh kosakatanya adalah itasha. Itasha tuh jadi kayak mobil yang ditempelin stiker-stiker, biasanya stiker anime ya, nah itu namanya itasha. Walaupun sebenarnya ada kosakata lain, misalnya jidosha, ya jidosha, ya itu kalau diartikan artinya otomobil. Nah bedanya dengan kuruma apa? Kan sama-sama sebetulnya artinya sama-sama mobil kan? Apa bedanya jidosha dengan kuruma? Kalau kuruma itu spektrumnya lebih luas, jadi tidak hanya mobil dan bisa. Tapi kalau truk juga masuknya ke kuruma. Mobil pick up itu masuknya ke kuruma. Mobil sedan itu masuknya ke kuruma. Semua kalau kendaraan itu masuknya ke kuruma. Ya, yang beroda lebih dari 2. Ya. Nah, kalau jidosha itu lebih spesifik ke mobil. Ya, karena sebetulnya kalau diterjemahkan itu otomobil, ya, makanya jidosha. Ya, tapi mau dipakai yang mana? Ya, kalau kanjinya berdiri sendiri, ini dibacanya kuruma. Ya, oke. Kanji berikutnya ini adalah kanji batu. Ya, hati-hati agak mirip dengan kanji kanan. Ya, kalau kita bisa balik sedikit. Oke, contoh bate. Ya.
Ini adalah kanji kanan. Nah, ya, ini adalah kanji kanan. Agak sedikit berbeda dengan kanji batu. Bedanya adalah kalau kanji kanan bisa kita lihat di sini. Nah, di ujungnya ini, ya. Kalau di kanji batu ini nggak tembus ke atas. Kalau kanji kanan ini tembus ke atas. Nah, kalau kanji batu ini yang horizontalnya tidak terpotong oleh yang ini. Ya, tidak terpotong sama yang ini. Ya, itu bedanya. Ya. Oke. Jadi mohon hati-hati kalau ketemu kanji seperti itu, perhatikan baik-baik itu tembus atau tidak. Kalau tembus ke atas berarti itu dibacanya kanan. Tetapi kalau tidak tembus ke atas, ini artinya batu. Ya. Ini kanji ini kungyominya dibaca ishi. Ya, ishi. Ya, untuk ongyominya ini bisa dibaca shaku atau seki. Nah, di sini untuk contoh kosakatanya adalah jishaku. Jishaku itu artinya magnet atau kompas. Oke, selanjutnya. Oh, no. Ya. Oke, demikian pembelajaran video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe channel Putra Pakuan, dan komen di video di bawah, ya, agar kami bahagia, tentu saja. Saya Dr. Pythagoras Sentalis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.